jelas kita berikan pedoman sebagai pejuang dan juga sebagai prajurit gitu. Jadi walaupun kita artinya daripada generasi yang datang tidak langsung ikut berjuang dalam revolusi, tapi yang penting adalah mewarisi dan kemudian lantas mengabadikan daripada jiwa dan semangat daripada jiwa perjuangan yang dipatrikan kepada Sabta Marga itu. Marga 1, 2, 3 memberikan pegangan pada kita sebagai pejuang. Malas marga 4 sampai kepada 5 memberikan pegangan kita sebagai prajurit itu. Kalau kita camkan benar-benar bahwasanya dalam pada marga 1 kalau tidak keliru adalah yang mengatakan bahwa saya mengakui kami warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendirikan Pancasila. Sebenar-benar kita itu adalah mengakui sendi daripada kehidupan negara adalah Pancasila. Dan juga marga kedua adalah mengakui kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara. Jadi yang tidak mengenal menyerah. Jadi dengan demikian kita sebagai patriot jelas itu setiap saat, setiap waktu memang harus membela ideologi negara. Kemudian lantas menunjukkan marga ketiga adalah kami Satria Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kebenaran dan kejujuran. Ini saya kira sebagai pegangan daripada kita sebagai pejuang. Dan kemudian marga 4 sampai kepada 7 adalah sebagai prajurit. Karena itulah kita menempatkan diri sebagai pejuang prajurit dan prajurit berjuang. Khususnya terhadap negara dan bangsa. Ya, negara dan bangsa negara Pancasila dan bangsa Indonesia yang memang juga bertekad untuk mempertahankan daripada negara yang berdasarkan Pancasila ini. Hanya masalahnya sekarang kita memang perlu harus juga untuk menghilangkan daripada keraguan-keraguan kita. Pancasila sebagai sendi negara, kemudian juga sebagai ideologi daripada bangsa. Tentu juga kita gunakan sebagai pandangan hidup kita. Pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan juga bermasyarakat. Sekarang tinggal Pancasila yang mana, itu yang harus kita terima, kita akui sebagai sendi negara, kemudian sebagai ideologi daripada bangsa ini. Karena masalahnya juga memang banyak penafsiran-penafsiran. Tapi yang jelas tentunya juga Pancasila yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang lahir satu hari sesudah proklamasi itu sendiri itu. Karena ada dan Pancasila yang kemudian disahkan sebagai dasar negara itu melewati perkembangan proses yang panjang daripada para pendiri Republik ini yang masing-masing yang mungkin juga terakhir duduk di dalam panitia persiapan kemerdekaan itu. Di antara lain berbagai pemimpin kita mengungkapkan pendapatnya mengenai soal dasar daripada negara ini. Bung Karno sendiri menyampaikan juga pandangannya, kemudian lantas Profesor Yamin juga mengungkapkan, lantas Profesor Supomo juga mengungkapkan daripada pandangan dan sebagainya. Memang diantaranya pendiri-pendiri Republik itu yang mengungkapkan Pancasila itu memang Bung Karno. Tapi juga kita mengetahui bahwa apa yang ditawarkan oleh Bung Karno itu sebenarnya urut-urutan daripada sila-sila itu juga tidak seperti Pancasila yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45. Sedang soal ketuhanan itu sudah masuk daripada urutan yang terakhir itu. Sedangkan juga Bung Karno juga mengatakan bahasanya kalau Pancasila itu dinilai terlalu panjang maka bisa diperas menjadi Trisila. Kalau Trisila terlalu panjang diperas lagi menjadi Ekasila, berarti gotong royong. Dan demikian ini merupakan proses atau bahan-bahan dalam penyusunan daripada dasar negara yang Pancasila. Begitu hubungan soal Yamin dan sebagainya itu. Jadi setelah di sampingnya kemudian setelah memeras ternyata juga itu sebelumnya diterima Pancasila yang menjadi dasar daripada negara sesuai dengan Dasar 45 memang sebetulnya adalah satu konsensus daripada Jakarta Charter lah dengan dengan sila yang pertama di mana ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi yang beragama Islam.
itulah sebetulnya hasil daripada para pendiri republik ini. Tapi kemudian ternyata memang tidak bisa diterima keseluruhnya, terutama oleh pemimpin-pemimpin kita dari wilayah Indonesia Timur itu. Ini kemudian lantas mereka kalau itu dipaksakan, terpaksa tidak akan bisa mengikuti, mendukung daripada proklamasi atau kemerdekaan itu. Nah, sinilah kita sangat menghargai sekali, terutama pada pemimpin-pemimpin kita, pendiri republik ini, khususnya daripada mereka yang beliau-beliau yang beragama Islam, ternyata dengan segala kebijaksanaan kemudian merubah itu. Sila yang pertama itu mencoret itu dengan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi Islam bagi yang pemeluknya, dicoret dengan diganti ketuhanan yang Maha Esa. Inilah bagi umat Islam memang sebetulnya sudah merupakan satu jaminan sendiri, karena daripada umat Islam itu hanya percaya pada satu Tuhan. Terus mengukuhkan tauhid daripada Islam adalah percaya kepada Tuhan, la ilaha illallah, terus percaya kepada Tuhan. Ini sudah merupakan satu dasar itu bagi umat Islam. Dan akhirnya kemudian lantas bisa diterima, yaitu sebagaimana urutan yang dicantumkan di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan perwakilan, kemudian keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Itulah berarti yang kita akui sebagai sendi negara, sebagai ideologi ialah Pancasila, itu yang tercantum di dalam Mukadimah daripada Undang-Undang Dasar 45. Sekalipun Pancasilanya itu tidak ada, kita Pancasilanya menggunakan